Waktu kecil, kamu bermimpi pergi ke Tanah Suci untuk berhaji. Lalu kenapa sekarang tidak berani wujudkan mimpimu untuk pergi ke sana? Umroh Haji bersama Amitra. Aku teringat pengorbanan ayah ibu untukku. Sekarang, sudah waktunya untuk mewujudkan mimpi mereka. Umroh Haji bersama Amitra. Setiap orang punya kesempatan. Mereka yang pergi haji tahun ini karena telah mengambil kesempatan itu bertahun-tahun lalu. Umroh Haji bersama Amitra. Waktu kecil, kamu bermimpi pergi ke Tanah Suci untuk berhaji. Lalu kenapa sekarang tidak berani wujudkan mimpimu untuk pergi ke sana? Umroh Haji bersama Amitra. Berzakat adalah tanda kekuatan keimanan seseorang, karena dengan berzakat, harta titipan Allah menjadi berkah, tumbuh kembang, dan banyak sekali orang yang bisa merasakan nikmat lewat rezeki yang Allah titipkan. Mari saudaraku, nikmati harta yang bersih, rezeki yang berkah dengan berzakat. Kita akan sapa dulu Ustadz Valentino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Valentino sudah hadir ya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, saya sambil ngerapin tripod dulu, Kang Agus ya. Siap. Insya Allah Ustadz. Masya Allah. Nah, Ustadz Valentino Dinsi ini, Alhamdulillah bisa membersamai kita ya di dalam program kajian ngopi kita dengan tema yang insya Allah tidak jauh lah dengan bagaimana kita berbisnis gitu ya. Tapi bisnisnya ini benar-benar bagaimana mencontoh Rasulullah SAW. Jadi kita teladan kita Rasulullah itu seperti apa sih bisnis yang beliau lakukan gitu ya. Nah nanti insya Allah akan dijabarkan oleh Ustadz Valentino Dinsi. Nah berbisnis untuk ketika kita menjadi mampu tidak hanya mampu saja, tapi kita juga bisa menunaikan tadi di awal kan kita sudah dipresentasikan tentang bagaimana menjalankan rukun iman yang kelima yaitu ibadah haji. Nah ini banyak juga kaum muslimin yang belum bisa untuk beribadah haji. Nah mudah-mudahan dengan motivasi yang insya Allah diberikan oleh Ustadz Valentino Dinsi ini kita bisa melakukan treatment supaya kita bisa berbisnis sehingga kita bisa mampu untuk menjalankan rukun kelima yaitu ibadah haji. Insya Allah. Sudah siap, Ustaz? Siap. Alhamdulillah. Baik, Ustaz. Kami serahkan waktu dan tempat kepada Ustaz untuk memberikan taujih dan motivasinya kepada kita. Saya mau ingatkan waktunya ya, Kang Agus ya. Siap, insya Allah, Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, allazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, sebelum saya lanjutkan, saya diminta Kang Agus untuk membawakan materi bervisi seperti Rasulullah. Ya tentunya kita ingin belajar, kita ingin tahu bagaimana Rasulullah dan para sahabat itu berbisnis. Wabil khusus saya ingin tekankan sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan sehingga kedua orang sahabat ini menjadi sahabat yang paling kaya daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum saya lanjutkan, namanya kita belajar menuntut ilmu, pasti dong kita harus menulis, mencatat apa yang ingin saya sampaikan supaya tidak hilang begitu saja. Sebelumnya saya ingin teman-teman yang sudah menyiapkan catatannya dan pulpennya diangkat ke layar, diperlihatkan coba. Yang sudah, saya nggak mau mulai kalau kita nggak pakai catatannya, jadi persiapkan catatannya. Ya tolong diperlihatkan teman-teman yang sudah siap dengan catatannya, dengan kertasnya dan pulpennya, tolong diangkat. Baik, kita mulai. Ya,
Sebelum saya mulai, nanti di akhir saya ingin memberikan sedikit reward kepada peserta kita pada malam hari ini, yaitu saya ingin memberikan training bisnis online dari rumah secara gratis sebanyak 4 kali. Ya, gratis semuanya 4 kali bisnis training online dari rumah. Bagaimana kita ketahui di era pandemi ini kita nggak bisa keluar rumah, tapi harusnya kita tetap punya penghasilan, kita harus bisa berproduksi, dan semua itu mungkin dilakukan dari rumah. Dan nanti di akhir saya akan berikan tips ya, memberikan juga free bagi teman-teman yang hadir pada hari ini 4 kali seminar berbisnis online dari rumah. Baik, saya mulai pertama kali begini. Saya coba, Kang Agus masih ingat nggak ya? Jadi beberapa tahun yang lalu, saya lupa tahun berapa, di Darut Tauhid itu ada acara seminar antara AA Agim dengan Hermawan Kertajaya. Materi seminarnya judulnya itu Marketing with Love, yang menyampaikan AA Agim dan Hermawan Kertajaya. Hermawan Kertajaya ini adalah seorang pakar marketing Asia Pasifik. Dan alhamdulillah saya sempat 6 bulan atau 9 bulan ya di Marketplace lah, di Marketplace. Nah, pada saat itu Hermawan Kertajaya ngomong begini kepada pesertanya, saya lupa itu berapa ribu orang yang hadir tuh penuh ya. Hermawan Kertajaya bilang begini, kalian ini orang Islam harusnya lebih hebat daripada saya. Karena Nabi kalian itu, Nabi Muhammad itu adalah seorang pedagang, seorang pengusaha. Sementara Tuhan saya, Yesus Kristus, hanya tukang kayu. Jadi Nabi Isa itu adalah ahli mebel. Orang-orang pada ketawa dengar Hermawan ngomong gitu. Saya kaget-kaget. Apa maksudnya nih Hermawan Kertajaya, seorang pakar marketing Asia Pasifik, ngomong begitu? Kita dibilang harusnya lebih hebat daripada dia karena Nabi Muhammad itu seorang pengusaha, seorang pedagang. Kemudian saya penasaran. Saya ini orangnya curious, selalu ingin tahu, saya cari. Saya cari jawaban kata-kata Hermawan itu dapat dalam sebuah buku yang berjudul Muhammad as a Trader. Muhammad sebagai seorang pedagang. Nah, teman-teman sekalian, di dalam buku itu dibagi tentang kehidupan atau periode entrepreneurship Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dari umur 0 sampai 12 tahun Nabi Muhammad itu seorang anak-anak. Jadi umur 0 sampai 12 tahun itu ya anak-anak lah, ngebantu pamannya dengan mengembala kambing. Kemudian umur 12, 5 tahun Rasulullah magang membantu pamannya berdagang ke Syam, dan di umur 17 itu Rasulullah membuat perusahaannya. Ya, jadi dari umur 12 sampai Rasul 17 itu selama 5 tahun Rasulullah magang. Magang ikut pamannya berdagang ke Syam dan berkeliling kira-kira ke 17 negara. Ya, dan di umur 17 tahun Rasulullah membuat perusahaannya sendiri, namanya Muhammad Incorporation lah, kurang lebih begitu, dan mulai membawa dagangan orang-orang Arab menjelajah ke 17 negara. Dan terus hal itu dilakukan oleh Allah sampai berumur 37 tahun. Jadi dari umur 12 sampai 37 tahun Rasulullah itu pekerjaannya adalah sebagai seorang pengusaha. Dan ketika umur 37 tahun Rasulullah sudah sangat kaya raya, sangat makmur, sangat berkecukupan, maka Rasulullah bertahanut banyaknya di Gua Hira selama 3 tahun, dan pada umur 40 tahun Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan ketika Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul pada umur 40 tahun, tidak ada pekerjaan Rasulullah Muhammad SAW ini kecuali hanya berdakwah sampai beliau wafat di umur 63 tahun. Coba perhatikan apa yang saya sampaikan datanya. Anak-anak 0 sampai 12 tahun, 12 tahun. Mulai berbisnis umur 12 sampai umur 37 tahun, 25 tahun. Kemudian setelah menjadi Nabi dan Rasul umur 40, berdakwah terus sampai wafat umur 63, 23 tahun. Jadi Rasulullah itu berbisnis selama 25 tahun dan menjadi Nabi dan Rasul selama 23 tahun. Jadi Rasulullah itu lebih lama jadi pedagang ketimbang menjadi Nabi dan Rasul. Jadi sebetulnya ini yang dimaksud dengan Hermawan Kertajaya, bahwa kalian ini orang Islam harusnya lebih hebat daripada saya karena Nabi kalian seorang pedagang, sementara Tuhan saya, Yesus Kristus, hanya seorang tukang kayu. Jadi satu, bahwa kita lihat Rasulullah itu sebagai wa innaka la'ala khuluqin azim wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, bahwa Rasulullah memang menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi idola bagi umat Islam, karena memang hampir semua aspek kehidupan itu memberikan contoh, menjadi teladan, termasuk di dalam berbisnis. Nah,
pada kesempatan malam ini saya ingin memberikan sebenarnya cukup panjang ya materinya, tapi saya coba singkat. Jadi tolong teman-teman dicatat secara baik-baik. Ada 3 bagian yang ingin saya sampaikan dan saya akan sampaikan secara cepat. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang fundamental atau fondasi dasar di dalam berbisnis menurut Islam. Kemudian yang kedua, saya akan menyampaikan materi yang saya kasih judul 5 syarat memilih bisnis yang potensial. Kalau yang pertama tadi fondasinya, fundamentalnya, yang kedua bagaimana kita memilihnya. Dan yang ketiga, maka kita akan bicara tentang adab atau etika di dalam berbisnis menurut pandangan Islam. Baik, kita masuk yang pertama tentang fondasi dasar berbisnis di dalam Islam. Nah, saya ingin menyampaikan ini kata-kata langsung, ya. Jadi ini kata-katanya langsung dari sahabat Nabi yang paling kaya, 2 orang sahabat yang namanya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Jadi kedua orang sahabat Nabi ini mengajarkan fundamental dasar berbisnis yang benar dalam Islam. Dan tentu saja kedua sahabat ini adalah sahabat utama dan kedua sahabat ini belajar, berguru, dibimbing langsung oleh gurunya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mari kita dengar. Apa fondasi dasar apa yang harus dimiliki, yang harus dipahami oleh seorang muslim ketika dia ingin berbisnis seperti Rasulullah SAW. Fondasi yang pertama, saya kutip langsung kata-katanya Utsman bin Affan ya. Kata Utsman bin Affan, fondasi yang pertama dalam berbisnis secara Islami adalah kuntu u'alij. Kuntu u'alij. Artinya apa? Yang pertama artinya adalah kerjakan sendiri. Kami mengerjakan bisnis kami sendiri. Jadi kalau kita berbisnis, kerjain sendiri. Jadi jangan kita sok jadi bosnya. Kenapa? Ketika kita berbisnis, siapa bosnya? Kita. Ketika kita berbisnis, siapa direktur keuangannya? Kita. Ketika kita berbisnis, siapa direktur SDM-nya? Ya kita. Siapa kepala gudangnya? Kita. Siapa bagian pembelian? Kita. Jadi kita ini dalam berbisnis harus kerjakan sendiri. Semua proses bisnisnya, semua model bisnisnya, semua aktivitas bisnisnya dalam awal-awal berbisnis kerjakan sendiri. Ketika kita mengerjakan sendiri, jadi kita tahu seluk-beluknya, kita tahu suka-dukanya, kita tahu hal yang sekecil apapun dalam bisnis. Sehingga apa? Kita tidak mudah ditipu oleh orang lain, oleh anak buah kita. Jadi prinsip yang pertama, kalau berbisnis, kerjakan sendiri. Yang kedua, prinsip bisnis yang kedua yang diajarkan oleh Utsman bin Affan, wa unammi. Wa unammi itu artinya bertumbuh. Jadi bisnis kecil apapun, dia harus tumbuh. Contoh, kalau kita jualan nasi uduk, modalnya berapa, Ustaz? Modalnya 200.000. Modal 200.000 jualan. Kita buka jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Jam 9 pagi habis deh tuh dagangan nasi uduknya. Modal 200.000 dapat berapa? Dapat 250.000. Artinya untung 50.000. Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur. Kenapa bisnis harus tumbuh? Karena ketika bisnis itu tumbuh, kita jadi semangat. Bisnis itu bertumbuh, kita jadi optimis. Ya, untung ada 50.000. Besok hari kedua untungnya berapa? 60.000. Hari ketiga untungnya berapa? 75.000. Hari keempat untungnya berapa? 80.000, 90.000, 100.000, 125.000 dan selanjutnya. Jadi kita bisa melihat bahwa bisnis kita itu unammi, tumbuh. Sebab kalau tumbuh kita jadi optimis. Tapi kalau kita buka modal 200, yang laku hari itu cuma 150.000. Besok jualan lagi 150.000, lakunya cuma 100.000, lemes kita. Jadi prinsip yang kedua, pastikan bahwa bisnis kita itu tumbuh, walaupun kecil, walaupun sedikit keuntungannya, tapi dia tumbuh. Kemudian yang ketiga yang diajarkan Abdurrahman Utsman bin Affan adalah wala ashtari ribhan. Wala ashtari ribhan. Artinya apa? Kata Utsman bin Affan, kami tidak pernah menolak keuntungan sekecil apapun. Jadi walaupun untungnya kecil nih, syukurin. Kayak orang-orang Cina ya. Orang Cina tuh Masya Allah, jualan baut, akhi. Coba antum bayangkan, jualan baut. Berapa sih harga baut? 20 perak. Untungnya 2 perak. Untungnya 1 perak. Tapi dia tekun terus menjalankan bisnisnya. Dan pada akhirnya apa? Setelah 10 tahun, dia adalah punya pabrik baut. Semua orang beli baut sama dia. Penjualan bautnya sekarang berapa ya? Penjualan bautnya 20 miliar baut. 20 miliar baut, untungnya 2 perak. Berarti untung berapa? 40 miliar.
untungnya kecil, cuma 2 perak, tapi faktor kalinya yang luar biasa. Cash flow-nya yang luar biasa, putaran yang luar biasa. Jadi walaupun untung kecil, syukuri, nikmati, tekuni, geluti, jalani. Ya, jadi prinsip yang ketiga yang diajarkan oleh Utsman bin Affan adalah wala ashtari ribhan. Kami tidak pernah menolak keuntungan walaupun sekecil apapun. Kemudian yang keempat, prinsip yang keempat yang diajarkan oleh Utsman bin Affan adalah wala ashtari syaikhan. Wala ashtari syaikhan. Kata Utsman bin Affan, kami tidak pernah menjual barang-barang yang syekh. Yang syekh itu artinya tua. Jadi kalau jual gandum masih seger dari penggilingan. Kalau jual kangkung, kangkungnya baru dipetik. Jual cabai, cabainya baru dipetik. Jual ayam, ayamnya baru dipotong. Jadi ini bicara tentang apa? Bicara tentang kualitas. Jadi jangan pernah menjual barang yang tidak berkualitas. Jualah barang yang berkualitas. Jualah barang nomor 1. Wala ashtari syaikhan. Ini saya tinggal ini di Gria Tugu Asri. Ada tukang sayur namanya Ucup. Harganya ya boleh dikatakan 50% mungkin kurang atau lebih mahal daripada harga pasaran. Tapi tetap saja orang kompleks saya beli ke warungnya Bang Ucup ini. Kenapa? Karena dia terkenal barangnya berkualitas. Kalau beli buah, keluar dari kompleks saya tuh kira-kira sekitar 50 meter ada tukang buah dekat Nurul Fikri. Itu barangnya mahal. Harganya lebih mahal dibanding barang-barang orang yang lain. Tetapi kita tahu, kita yakin bahwa barang dia itu kualitasnya grade-nya A. Jadi walaupun mahal dikit, nggak apa, kita beli. Jadi wala ashtari syaikhan itu adalah jangan pernah menjual barang yang tidak berkualitas. Quality is number 1. Kualitas selalu jadikan nomor 1 sehingga orang tahu, wah pokoknya kalau beli ayam itu sama warung Batak. Kalau beli buah itu sama Mang Ucup. Kalau beli properti itu sama Ustadz Valentino murah. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan branding orang top of mind di kepala mereka bahwa kita adalah yang paling murah, yang paling bagus, yang paling berkualitas. Jadi wala ashtari syaikhan yang keempat. Ya, dan yang kelima kata Utsman bin Affan wa aj'ala ra'sain. Kami menjadikan 1 jadi 2. Kalau prinsip yang kedua tadi kan wa unammi, tumbuh ya. Tumbuh berapa persen? 5%. Tumbuh berapa persen? 15%. Jadi pertumbuhan perusahaannya dalam setahun berapa? 10%, 15%, 20%. Itu namanya unammi. Tapi kalau namanya wa'aj'ala ra'sain, sekarang tanya Ustadz, gimana toko retailnya, minimarketnya? Udah buka? Ya alhamdulillah. Baru buka 1 nih. Tahun depan ditanya lagi, Ustadz, gimana perkembangan minimarketnya? Alhamdulillah udah ada 1000 cabang. Wah, itu namanya wa'aj'ala ra'sain. Dia tumbuhnya berlipat-lipat. Leverage namanya. Jadi dengan ilmu namanya leveraging itu bisnisnya berlipat-lipat. Ya, kenapa? Ini namanya jam terbang. Jadi jam terbang itu pengalaman itu yang mampu kita melakukan leveraging berlipat-lipat tumbuhnya itu karena apa? Karena jam terbang. Jadi jangan juga kita buka baru sebulan, dia bulan depan udah mau cabangnya 10. Nah, itu nggak punya pengalaman itu, baru sebulan mau cabangnya 10. Bener, bisa cabangnya 10. Tapi bulan depannya lagi langsung tutup semua, 7. Kenapa? Dia tidak mengalami prosesnya wa unami tadi, proses tumbuh secara inkremental, tumbuh secara bertahap. Dia ingin cepat tumbuh, ingin cepat kaya. Padahal Abdurrahman bin Auf belajar dari Rasul mengatakan wa aj'ala ra'sain. Jadikan 1, jadikan 2. Jam terbang itu mengajarkan kita, jam terbang itu mendidik kita untuk bisa mengerti semua proses bisnis kita, mengerti seluk-beluknya, dan bisa melakukan efisiensi dan segala macam, sehingga bisnis itu bisa melompat dari 1 cabang bisa menjadi 2, jadi 25, jadi 200, jadi 2000. Ya bagaimana McDonald itu dulunya kan cuma 1, sekarang di seluruh dunia ada, Starbucks di seluruh dunia ada. Kenapa? Dia memiliki sistem dan proses, memiliki standar dimanapun McDonald itu gambar logonya sama, rasanya sama. Kenapa? Dia tidak pernah wala ashtari syaikhan, tidak pernah menjual barang tidak berkualitas. Jadi
quality itu pada akhirnya bisa menjadikan bisnisnya satu jadi dua. Jadi ini prinsip dasar bisnis yang diajarkan oleh Abdurrahman Utsman bin Affan yang dia belajar dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan kata-kata yang saya sampaikan tadi yang pertama mulai dari kuntu unami, kemudian tumbuh ya. Yang pertama adalah lakukan sendiri. Yang kedua bertumbuh. Wa unami wala astaribhan wala astari syaikon wa aj'ala ra'sa ra'sin. Itu adalah kata-kata daripada Utsman bin Affan langsung yang mengajarkan kita tentang fondasi bisnis yang Abdurrahman bin Auf juga belajar dan diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang pedagang. Ya, jadi fondasinya. Kemudian yang kedua, yang ingin saya sampaikan, bagian kedua daripada materi kita pada hari ini adalah 5 syarat memilih bisnis yang potensial. Setelah kita tahu fundamentalnya, pasti dong kita ingin, wah kalau gitu cara memilih bisnisnya gimana ini Pak Ustadz? Apa bisnis fashion? Apa bisnis kuliner? Apa kita bisnis hand sanitizer aja nih Ustadz? Atau kita bisnis APD aja Ustadz? Apakah begitu? Enggak begitu. Makanya pada bagian kedua ini saya ingin mengajarkan 5 ya syarat atau 5 kriteria memilih bisnis yang potensial. Nah, apa saja 5 kriteria bisnis yang potensial itu yang mungkin bagi teman-teman yang hadir pada malam hari ini bisa menjadi panduan, bisa menjadi pegangan ketika akan memulai bisnis bagi yang mau memulai, dan bagi yang sudah punya berbisnis, lihat apakah bisnisnya ini memenuhi kriteria yang saya sampaikan. Apa saja? Yang pertama, ketika kita akan memilih bisnis atau menilai bisnis atau memulai bisnis, yang pertama adalah cari bisnis yang trennya sedang naik. Jadi kalau kita pilih bisnis yang lagi trennya naik, jangan yang lagi turun. Dulu ada namanya wartel, begitu ada handphone, mati itu wartel. Dulu ada warnet, begitu internetnya jadi murah, ya mati itu internet. Jadi pilih bisnis yang trennya sedang naik, tapi bukan tren musiman ya. Kalau kayak sekarang nih kita lihat, yang namanya APD, oh naik, masker naik. Kemudian jualan vitamin lagi naik. Kemudian jualan hand sanitizer lagi naik, tapi itu musiman. Nanti ketika pandeminya berlalu, ya, maka bisnis itu bisa dipastikan mati. Jadi yang pertama, ketika kita berbisnis, pilihlah bisnis yang trennya menaik. Nah, ada beberapa hasil pengamatan saya bisnis yang trennya naik. Yang pertama yang saya amati itu secara online adalah bisnis yang namanya fashion. Jadi fashion itu walaupun sedang pandemi ini, ternyata trennya naik terus. Dan memang dari tahun ke tahun fashion itu nggak pernah turun, trennya naik terus. Kenapa? Artinya apa? Ketika trennya naik, industrinya udah stabil, nggak tergoyahkan. Kemudian yang kedua yang saya lihat juga kosmetik dan produk-produk kesehatan. Itu trennya naik terus, ya nggak pernah turun. Jadi berdasarkan searching di Google, kalau lihat pakai Google Trend itu, trennya itu terus naik. Artinya apa? Artinya bisnis ini dia industrinya stabil. Jadi kalau industri stabil, ya kita nggak usah takut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita memilih bisnis yang potensial, cari yang produknya punya banyak kelebihan. Jadi produknya harus punya banyak kelebihan dan dipatenkan. Ya harus punya banyak kelebihan, dipatenkan supaya apa? Enggak mudah ditiru. Saya dulu sempat jualan kopi ya ke Bali ya, kopi Bali saya kasih namanya Bali apa? Bali ginseng kopi apa gitu. Saya kirim ke Bali, ada permintaan dari Bali sebanyak kurang lebih 2 kontainer. Tapi di kartonnya itu, kan saya makrolon, bikinnya sama teman saya yang punya pabrik. Produksi oleh PT A untuk katakan Valentino Dinsi. Begitu saya kirim ke Bali, sama yang Balinya, yang belinya dia lihat, oh ini diproduksi oleh PT A. Oh kalau gitu saya nggak usah lihat Valentino, saya langsung aja. Jadi akhirnya hilang tuh bisnis saya. Jadi karena contoh kayak fashion. Fashion ini kan, wah gampang, tiba-tiba laku. Tiba-tiba saja fashion yang dipakai oleh Amanda Manopo, penjualannya meledak. Tapi 1 jam setelah laku, jadi trending topik, tiba-tiba 1 jam kemudian sudah ada di Tanah Abang. Kenapa? Karena nggak dipatenkan, gampang ditiru. Jadi kita cari yang nomor 2,
cari bisnis yang punya banyak kelebihan dan tidak mudah ditiru, ya, karena dipatenkan. Jadi yang kedua, kalau kita mau bisnis, pilih yang produknya kelebihan. Yang kelebihannya apa? Oh, harganya lebih murah. Oh, kualitasnya bagus. Ya, modelnya terbaru. Ya, jadi dia punya kelebihan dan tidak mudah ditiru. Ya, mungkin produk-produk Apple kan, masya Allah tuh. Ya, dia kelebihannya banyak, nggak mudah ditiru. Kemudian yang ketiga, ketika kita memilih bisnis itu, pilih yang profitnya gede. Ini emak-emak paling senang. Kenapa kita perlu profitnya gede? Ya karena trennya juga cepat gitu kan. Tapi kalau kita pilih bisnis yang profitnya gede, profitnya luar biasa, maka insya Allah kita bisa cepat tumbuh. Dan ada gitu, ada. Dulu saya ingat ya waktu saya masih bekerja sama Pak Zulkifli Hasan tuh, mantan Menteri Kehutanan yang juga jadi Ketua MPR. Saya pernah jadi Vice President di situ. Saya ngimpor barang itu dari Cina dan Korea. Saya ingat kalau nggak salah harganya 80.000 saya beli dari Korea jadi Cinanya. Saya jual itu 1,5 juta secara kredit. Bayangkan modal 80.000 jualnya 1,5 juta kredit. Ketika orang beli secara kredit, ini kan kasih kelebihan nih. Kelebihan barang itu apa? Bisa dikreditkan. Jadi modalnya 80.000, jualnya 1,5 juta. Dan begitu kredit, cicilan pertama DP-nya itu 100.000. Pada saat orang membayar DP, saya sudah untung. Artinya profitnya gede banget. Ya, ada nggak barang kayak gitu? Oh banyak. Tinggal cari di Alibaba.com dan segala macam. Sekarang kita lihat barang-barang yang jual di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, JD.ID, Lazada, itu produk yang aslinya ketika kita cek di Tokopedia, di Alibaba, ya harganya cuma 75.000, dijual situ 400.000, artinya berapa ratus persen. Jadi yang ketiga, ketika kita memilih bisnis, kita pilih yang bisnis yang profitnya gede. Kemudian yang keempat, kriteria yang keempat, syarat yang keempat memilih bisnis yang potensial ada harus memiliki trusty partner. Bisnis kita itu harus memiliki partner yang terpercaya. Apakah pabriknya, apakah distributornya, apakah agennya terpercaya. Tadi seperti saya katakan tadi, kopi. Saya milih pabrik, rupanya pabriknya agak kurang jujur. Ya, begitu teman saya dari Bali beli kopi dari saya, dia lihat diproduksi oleh PT ABC untuk Valentino Dinci. Dia lihat, oh ini PT ABC. Dia googling. Sekarang semua di Google muncul. Maka dia tahu, oh PT ABC ini, alamatnya ini, teleponnya ini. Dia hubungi. Dia nggak ngambil lagi ke saya, tapi ngambil langsung ke PT ABC. Dan PT ABC ternyata nggak jujur juga. Harusnya kan dia tanya, Bapak dapat informasinya dari mana? Dari Pak Valentino. Oh nggak bisa Pak, kalau Pak Valentino Bapak ngambil ke Valentino. Tapi karena pabriknya juga nggak jujur, nggak trusty, ya sudah Bapak mau pesan berapa? Saya pesan 4 kontainer, udah. Akhirnya teman saya yang di Bali itu ngambilnya ke pabrik yang saya pesan. Dia nggak pesan ke saya lagi, jadi saya kehilangan omset 4 kontainer. Jadi kenapa? Karena saya tidak memilih mitra atau partner yang trusty, yang terpercaya. Ya, jadi ketika kita berbisnis itu, maka carilah partner yang terpercaya, apakah dia pabrikan, apakah distributor atau agen. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, pastikan bahwa bisnis yang kita jalankan itu ada sistemnya dan ada mentornya. Ya, jadi pastikan bahwa bisnis yang kita jalankan itu punya sistemnya sudah teruji, dan kita punya mentornya. Jadi kita dibimbing untuk berhasil oleh mentor tersebut. Sebab kalau kita nggak punya mentor, kita coba-coba. Seperti iklan obat untuk anak kok coba-coba. Ya kalau coba-coba, ya kalau nggak berhasil gagal. Dan lebih banyak cenderungnya untuk gagal. Jadi pastikan yang 5, ketika kita memilih bisnis yang potensial, pastikan bisnis tersebut sudah berjalan cukup lama, ada sistemnya, dan ada mentornya. Nah kalau kita sudah memiliki itu, maka Masya Allah, insya Allah bisnis yang kita jalankan, yang pertama punya fondasi yang kuat, dan kedua kita sudah tahu syarat-syarat bisnis yang itu potensial atau tidak. Terakhir, bagian terakhir, mungkin kita akan jawab, sekarang bagaimana adab etika dalam berbisnis tersebut. Kenapa? Karena kita berbisnis ini kan bukan semata-mata untung. Kalau orang-orang kafir, ya yang penting untung, yang penting cuan aja. Yang penting ada profitnya. Tapi kita enggak. Bisnis itu yang kita cari bukan keuntungan, yang cari adalah keberkahan. Karena kalau berkah itu, dalam Islam, an-numu wal barokah. Dia akan tumbuh dan memberikan keberkahan. Makanya DT ini, kan zakat, infak, sedekah. Itu disebut dengan apa? An-numu. Numu itu artinya tumbuh.
wal barokah, udah tumbuh berkah. Nah, itu yang kita mau. Begitu juga dalam kita berbisnis, kita ingin bisnis kita tumbuh, berkembang, jadi besar, menghasilkan banyak, sehingga bisa zakat, infak, sedekah yang banyak juga. Artinya apa? Bisnisnya berkah. Nah, ketika kita akan berbisnis, adab yang pertama adalah jujur, terbuka, dan transparan. Ya, bagaimana kita jujur, terbuka, dan transparan. Kenapa pentingnya jujur, terbuka, dan transparan? Karena bisnis ini kan antara dua pihak ya, pembeli dan penjual. Ketika kita jujur, terbuka, dan transparan, maka orang tidak akan tertipu dan tidak menyesal ketika membelinya. Jadi Rasulullah itu ketika berdagang itu makanya tumbuh berkembang dan terkenal sebagai seorang pedagang yang handal. Sama Rasulullah dikasih tahu, ini kurma kelas 1, ini kurma kelas 2, ini kurma kelas 3. Kelebihan kurma ini begini, ini yang bagus. Kalau mau beli kurma yang bagus, ciri-cirinya begini-begini. Jadi Rasulullah memberikan namanya experiential marketing. Menjadikan experiential itu pengalaman. Dikasih coba, Pak coba ini Pak, ini korban nomor 1. Ini korban nomor 2, ini korban nomor 3. Sebagaimana coba antum yang pernah, ini kan ada pembiayaan umroh ya. Kalau kita beli itu Pak, kurma ajwa, ya, kurma ajwa, ya, ajwa yang kelas 1, kelas 2, sama kelas 3. Ya kalau harganya 40 real mah, ya kurma yang ajwa yang kecil-kecil yang keras. Tapi kalau Bapak beli ajwa Madinah yang harganya 300 real, itu lain. Sekilo itu isinya cuma berapa? Cuma paling 30-40 butir. Tapi harganya wajar 300 real. Ya, harga tidak bisa menyelisihi rasa atau kualitas. Ya. Tapi Rasul itu mengajarkan karena transparan dan jujur. Oh, udah tahu enak belanja sama dia karena Pak Rasulullah jujur dan terbuka. Ya. Kalau kita kan enggak, gambarnya bagus, jualan online, begitu datang lain nama tidak sesuai dengan gambar. Jadi kayak menipu. Yang kedua adalah jual barang-barang yang halal. Jadi, etika adab yang kedua adalah kita tidak boleh menjual barang-barang yang haram. Bahkan yang goror di tengah-tengah aja, yang ragu-ragu, yang abu-abu ya nggak boleh. Jadi etika yang pertama, adab yang kedua adalah menjual barang-barang yang halal. Ya, tidak boleh yang ada, apalagi riba. Kalau di riba itu mengajukan perang sama Allah dan Rasul. Jadi etika atau adab kita berbisnis yang kedua adalah jualah barang-barang yang halal. Yang ketiga, jual barang-barang yang berkualitas baik. Tadi itu Utsman bin Affan, wala astari syaikhan. Jangan menjual barang-barang yang sudah tua, barang-barang yang udah lama, barang-barang yang udah expired. Tapi jualah barang-barang yang berkualitas baik. Kemudian yang keempat, tidak menyembunyikan cacat pada barang-barang yang dijual tersebut. Ya, jadi nggak boleh menyembunyikan cacat. Saya dulu ingat waktu pertama kali beli buah-buahan di Pasar Rebo, rumah saya kan masih di Ciracas, itu buah-buahan, wah yang di atas bagus, bagus kita beli mangga. Tapi yang jelek taruh di bawahnya. Begitu kita beli, wah bagus nih, dikupas atasnya. Pak beli 2 kilo. Itu tangannya cepet tuh. Yang atas masukin, yang tangan kanan ngambil, yang tangan kiri juga ngambil yang bagian bawah. Jadi yang jelek begitu kita beli sampai rumah, mangganya ada 7 biji. Ternyata yang bagus cuma 3 biji, yang jeleknya 4 biji. Jadi kita merasa tertipu kan. Jadi tidak boleh kita menyembunyikan cacat. Kalaupun kita beli, kita kasih tahu, Pak, ini mobil saya beli udah 2 tahun. Harga belinya sekian, pasarnya sekian. Dan mobil ini udah pernah tabrakan, Pak. Bempernya hancur, tapi sekarang sudah diperbaiki semuanya, Pak. Tapi nggak bisa seperti semula, Pak, perbaikan. Tapi ya masih tetap mulus, Pak. Jadi jujur, ya, tidak menyembunyikan cacat. Dan biasanya ini di barang-barang online nih. Kalau barang-barang online tuh kadang-kadang suka apa? Suka lebay. Beli produk ini dalam 7 hari akan turun 17 kilo. Itu bohong kan, nggak jujur itu. Ya, beli produk ini kulit Anda akan putih, mulus seperti siapa kan kayak gitu. Begitu dipakai surat kulitnya iritasi malah. Jadi malah yang seperti itu. Kemudian yang keenam, adabnya adalah murah hati kepada konsumen. Jadi murah hati kepada pelanggan. Ya, bagaimana Rasulullah nih cobain dulu satu. Ya.
Dan kalau orang-orang Padang itu, makanya kalau orang Cina itu bisnis sama orang Padang sakit gigi, dia bilang. Nggak bisa ngelawan Padang, yang bisa ngalahin Cina cuma satu, Padang. Ya, karena Padang di semua tempat ada, di bulan aja ada Padang bulan, ya, restoran Padang bulan. Ya, orang Cina nggak sakit gigi kalau dia ngadepin orang-orang Cina berbisnis. Ya. Jadi murah hati. Biasanya kita, Pak, beli jeruknya 2 kilo. Udah timbang 2 kilo, timbangannya bagus, Pak saya tambahin Pak, kasih 1 biji atau 2 biji. Kalau beli duku, udah dipesan 2 kilo, diraup sama dia, dikasih tambahin. Dan ketika kita begitu, wah seneng. Ya, kita seneng ketika dapat seperti itu. Itu yang namanya murah hati terhadap konsumen. Kemudian yang ketujuh dan yang paling penting, tidak melalaikan sholat. Yang kadang-kadang kita pembeli lagi rame, Allahu Akbar, wah tanggung. Ya, kalau di Mekah itu, ya Madinah, begitu azan tutup, nggak tutup dirazia sama askar, bisa ditutup tokonya. Di kampung saya tuh di Martapura ya, di Kalimantan Selatan, itu kalau di azan tutup. Jadi ini perniagaan yang tidak melalaikan dari mengingat Allah. Jadi jangan sampai bisnis itu melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada tambahan sedikit dari saya. Ya, ada tambahan sedikit tentang adabnya ini. Tambahannya yang pertama adalah adanya akad jual beli. Dan kalau kita zaman dulu itu masih beberapa tempat ada salaman. Saya terima barangnya, saya sering salaman. Ya, tapi nggak harus begitu. Karena dalam transaksi bisnis itu ya nggak harus salaman juga. Yang penting antarodin. Antarodin artinya sama-sama ridho. Pak, dukunya berapa sekilo? 15.000. Boleh tawar nggak? Boleh deh, tawar aja. 10.000. Wah, jangan kejem dong deh. Udah 13.000. 14 deh. Boleh 13,5 ya? Oke, udah deal. Yang penting ridho. Nggak harus salaman, sama-sama sepakat. Jadi yang pertama adalah tentang masalah akad. Yang kedua adalah boleh tawar. Jadi adab yang kedua adalah boleh ditawar, tapi nggak boleh kejam. Bu, ikan kembung, berapa sekilo? Sekilonya 15.000. 5.000 ya. Kalau kata UAS, kamu nawar apa mau membunuh? Itu nenek-nenek tua, ikannya bau, udah panas-panas, capek. Ya. Dia jualan cuma 2 kilo. Ya, untungnya paling berapa? 15.000, dia paling untung 3.000, 5.000 paling banyak ditawar 5.000. Kamu mau nawar apa mau membunuh? Ya, boleh nawar tapi jangan kejam. Jadi saya selalu sarankan kalau kita belajar itu jangan ditawar, Pak. Kenapa? Nggak bikin dia jadi kaya kok. Berapa harga Ibu pisang? 15.000. 20.000 boleh nggak? Nah, kalau kita bilang gitu, wah seneng banget. Jadi kadang-kadang 20.000. Oke deh 20.000, kasih duitnya 50.000. Kasih 50.000, nggak usah kembali Bu, kembalinya buat Ibu aja. Yang penting jangan lupa sholat Bu tepat waktu ya Bu ya. Oh itu nangis dia Pak. Baru kali ini ada orang kayak gitu. Bikin orang kaget, akhi. Kita bikin orang kaget, nanti kita dibikin kaget juga sama Allah dikasih rezekinya. Ini kita nggak pernah bikin orang kaget, Allah kaget, pengen kagetnya jadi orang kaya. Doanya pengen jadi miliuner. Kita bikin orang kaget nggak pernah. Jadi sekali-kali bikin orang kaget, kasih duit yang kita ini kayak tukang minta-minta dari pinggir jalan. Ya begitu kita kasih duit 100.000, kaget dia. Jangan kalah sama Bos Tio tuh di TV. Datang kasih duit segepok 10 juta. Gemeteran orang. Kagak pernah pegang duit 1 juta. Dikasih 1 gepok 10 juta. Uang kaget kan. Saya pernah nonton uang kaget. Nangis-nangis. Pak, nih dapat 20 juta. Habisin dalam waktu 1 jam. Dia kaget-kaget. Ya, tapi ya begitu. Jadi yang kedua boleh tawar tapi jangan kejam. Yang tiga, memberikan hak untuk cancel selama transaksi pembeli dan penjual dalam transaksi. Jadi saya beli nih, Pak, berapa harganya? 20.000. Oke, boleh Pak. Ntar saya ambil dulu duitnya Pak ya. Begitu kita balik lagi, Pak, mohon maaf nih Pak, uang saya cuma ada 15.000. Mau nggak Pak? Oh nggak bisa, kalau nggak bisa ya nggak jadi deh. Nah boleh tuh, kita punya hak transaksi kayak gitu. Tapi nggak boleh begini nih, saya lagi tawar, Pak, ini berapa Pak harga ayamnya?
Ini saya lagi nawar nih. Kemarin saya beli bebek 170.000. Bebek 180.000. 170.000 Pak ya. Ini saya lagi nawar nih bebeknya yang itu tuh, bebek yang satu. Itu kita nggak boleh, teman saya nggak boleh nawar tuh. Ini udah saya lagi transaksi sama antum katakan nih, ya, transaksi sama katakan Pak Doni. Lagi transaksi sama Pak Doni. Pak Doni, ini saya lagi jual handphone nih. Ya baru sih, baru pakai 3 hari, cuma lagi butuh duit. Harganya 6 juta. Ya harga pasarannya itu 7 juta. Saya karena butuh, saya jual aja 6 juta Pak Doni. Tiba-tiba Pak Amir mau ikut. Ustaz, saya beli aja 6,5. Nggak boleh tuh, karena saya lagi transaksi sama Pak Doni. Nggak boleh pihak ketiga ikut. Kalau Pak Doni bilang, nggak bisa deh. Terserah yang lain. Gimana? Pak Doni, saya ambil 6,5. Nggak boleh. Tapi ketika saya sedang bertransaksi dengan Pak Doni, yang lain kan nggak boleh. Itu adabnya seperti itu. Ya. Ya. Kemudian berikutnya, tidak boleh kita menimbun barang. Nggak boleh. Ini besok nih mau bulan puasa nih. Udah bulan puasa, pandemi lagi kan. Orang butuh makan. Wah, ini kayaknya produk ini bakal laku nih, cabai nih. Kita timbun aja dulu. Atau beras kita timbun. Karena kita tahu ini terjadi bakal gagal panen di Kerawang. Jadi beras akan langka, harga naik. Nggak boleh sama Islam ditimbun tuh nggak boleh. Ya, sama pemerintah aja ditangkap. Ya. Dan yang berikutnya, yang kelima, tidak lebay dalam promosi. Nggak boleh kita lebay. Tadi saya bilang, pakai produk kami ini nomor 1, nggak ada saingannya. Pakai ini 1 minggu akan turun 25 kilo. Itu lebay. Dalam 3 hari kulit Anda akan putih seperti putri apa gitu kan, bohong putih itu kan, itu lebay. Jadi nggak boleh kita dalam berpromosi secara lebay. Dan yang terakhir, tidak boleh mengambil untung terlalu banyak. Dalam rangka apa? Mengumpulkan harta. Jadi umpul terlalu banyak nggak boleh. Karena dia pengen kaya. Tapi batasnya berapa Ustaz? Nggak ada. Nggak ada batasannya. Kita boleh ngambil untung banyak, Pak. Kalau motivasinya bukan ingin kaya sendiri, boleh. Contoh ya, kita nemukan produk untuk ngencengin kulit nih. Buat ngencengin kulit. Orang-orang yang usianya sudah 60 tahun pakai alat tersebut, kulitnya remaja, bisa remaja kira-kira 30 tahun lebih muda. Itu alat produksinya. Ya, itu cuman kira-kira 1 juta. Tapi nggak ada yang bisa bikin alat itu. Dan ketika pakai alat itu, dalam waktu 10 menit, akan kelihatan perbedaan antara kulit yang kiri sama yang kanan. Bahwa memang alatnya efektif, bisa awet muda. Modalnya 1 juta, dijual 30 juta, 30 kali lipat. Dan orang suka sama itu. Nggak ada saingan, kemudian orang beli. Boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak ada saingannya? Tapi kalau kita katakan jualan jeruk Pontianak, di pasaran harganya 20.000, kita jual 60.000, boleh nggak? Boleh, tapi kagak laku ente punya produk. Karena pasarannya 20.000. Jadi itulah beberapa adab yang diajarkan dalam Islam dalam kita berbisnis. Ya, jadi 3 bagian saya sampaikan tuh. Pertama, fundamental dalam berbisnis. Yang kedua, cara kita memilih bisnis yang potensial. Yang ketiga adalah adab-adab kita dalam berbisnis. Beberapa hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada 2 orang tokoh bisnis sukses sahabatnya, yaitu Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Dan kedua orang sahabat ini dijamin masuk surga oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi boleh nggak orang Islam kaya? Kalau kata Agim harus. Saya harus kaya. Karena kalau kita kaya, kita bisa berzakat, berinfak, sedekah, wakaf yang besar. Dan sesungguhnya dalam perjuangan dakwah ini yang membutuhkan kekayaan. Ya, jadi yang bisa saya sampaikan, terakhir tadi saya sudah sampaikan, ya sudah catat nomor saya. Kalau ada bisnis yang potensial, yang bisa dikerjakan dari rumah, kita tetap bisa berproduksi. Tadi syarat-syarat sudah saya sampaikan. Kira-kira teman-teman yang dengar ini mau nggak punya bisnis kayak itu? Mau apa mau banget? Kalau mau banget, silakan nanti di WhatsApp ke saya, ya, 08
13 1961 8972. 0813 1961 8972. Saya ulangi sekali lagi, 0813 1961 8972. Insya Allah besok pagi hari Sabtu jam 9 sampai 10 atau jam 11 sampai jam 12 saya undang teman saya, seorang pembicara, seorang motivator, seorang pengusaha, seorang trainer, seorang internet marketer, seorang digital marketing yang punya reseller 5.000 reseller yang dalam waktu 1 minggu di bulan puasa kemarin dia bisa menjual 8.700 toples kue lebaran. Ya, dia akan mengajarkan kepada antum semua besok yang berminat hadir. Itu seminarnya ada 4 kali, ya, ada 4 kali dan semuanya gratis. Saya minta, kebetulan adik kelas saya di ekonomi UI, umurnya lebih muda 15 tahun dari saya ketemu dan saya minta, tolong dong, saya pengen jamaah saya juga pada jago bisnis, pada bisa berbisnis dari rumah. Ini susah, keadaan ekonomi lagi sulit, nggak bisa keluar rumah, tapi pengeluaran jalan terus, kan harus punya penghasilan juga. Tolong dikasih ilmunya bagaimana kita bisa berbisnis dari rumah, nggak perlu keluar rumah, tapi punya penghasilan, yang sudah punya penghasilan bisa penghasilan tambahan. Tolong diberikan pelatihannya dan saya minta gratis, dan dia bersedia memberikan pelatihan secara gratis. Silakan teman-teman yang nanti ikhwan akhwat yang mau ikut bisa WhatsApp saya, tulis aja ikut seminar Ustadz Valentino Dinsi, ikut seminar Valentino Dinsi besok hari Sabtu. Nanti malam ini atau besok pagi yang ingin ikut saya akan kirimkan link Zoom-nya, jadi bisa acara seperti Zoom kita ini juga, dan insya Allah akan diberikan secara gratis acara tersebut. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan kepada moderator untuk. Silakan Kang Agus. Ya, siap. Ya, siap. Jazakallah khair Ustaz, telah memberikan motivasi, tips-tipsnya dalam berbisnis ya, ala Rasulullah, ala sahabat-sahabat insyaallah. Baik sahabat, saya ingin membuka forum tanya jawab, namun saya buka via chat ya. Saya bacakan, izin saya bacakan beberapa pertanyaan. Ini ada lumayan Ustaz pertanyaan-pertanyaannya. Dipilih aja Kang. Ya, ada yang pertama adalah pertanyaan dari Ibu Sarah. Ini juga selaras dengan Pak Daan nih, kurang lebih ya. Jadi, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya pengen tahu lebih jauh nih bisnis apa yang digeluti oleh sahabat Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf sehingga dapat dijuluki pebisnis yang ulung. Nah, nanti selaras juga nih kira-kira kalau kita udah tahu bisnisnya itu apa yang cocok buat kita nih sebagai pemula Ustadz, yang bisnis yang modalnya juga relatif kecil. Silakan Ustadz. Ya. Baik. Berdasarkan penelusuran saya, bisnis Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan dan rata-rata orang Arab ya, pada saat itu bahkan sampai hari ini adalah bisnisnya trading, berdagang komoditas. Jadi orang Arab butuhnya apa? Gandum diimpor. Dari mana? Impor dari Yaman, diimpor dari Syria. Ya. Kemudian butuh apa? Pakaian, ya. Jadi sandang, pangan, papan. Sesungguhnya saya lihat bisnisnya orang-orang Arab itu berkaitan dengan bisnis sandang, pangan, dan papan, kebutuhan dasar. Dan kalau kita lihat, saya melakukan penelitian ya terhadap orang terkaya di dunia dan di Indonesia selama kurang lebih 24 atau 25 tahun. Saya search, saya bikin list ya. Saya bikin list siapa sih orang terkaya di dunia dan orang terkaya di Indonesia, dan apa bisnis yang mereka lakukan. Jadi saya kesimpulannya 2 hasil penelitian saya itu. Jadi kalau orang terkaya di dunia ternyata orangnya itu-itu aja. Nomor 1 dulu Bill Gates. Sebelumnya ada Warren Buffett. Sebelumnya juga nomor 3 namanya Charles Slim Helou. Kemudian tiba-tiba Warren Buffett jadi nomor 1, Bill Gates jadi nomor 2, Larry Ellison nomor 4. Tahun berikutnya lagi Larry Ellison, Oracle jadi nomor 1, Warren Buffett nomor 3, Bill Gates naik lagi jadi nomor 2. Kemudian sekarang di tahun 2020 kemarin muncul nama baru yang namanya Elon Musk. Elon Musk itu penemu mobil listrik dan space ya.
yang jalan-jalan keliling bulan. Jadi jalan-jalannya bukan pergi ke Amsterdam, bukan pergi ke Eropa, ya, bukan ke Italia, tapi jalan-jalannya ke bulan. Biayanya 3 miliar satu orang. Ya, jadi ternyata bisnis orang-orang itu adalah bisnis yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Hajat hidup orang banyak apa? Jelas sembako. Makanya saya Syarikat Dagang Islam Baru kan insya Allah beberapa waktu ke depan bulan Maret akan meluncurkan juga nih program namanya promo. Promo itu promusim. Itu program belanja bulanan keluarga muslim. Ya, kenapa saya masuk ke promo sembako? Karena saya research ternyata 5 marketplace terbesar di Indonesia itu yang namanya Tokopedia, Bukalapak, Lazada, JD.ID, dan Shopee itu penjualan terbesar sembako juga. Jadi ya udah kita masuk ke sembako. Kita membuka juga nih teman-teman yang mau jadi agen-agen sembako secara online. Kenapa? Ternyata kebutuhan basic manusia itu selalu yang butuh. Ya sekarang kan kayak pulsa, telekomunikasi, sekarang Zoom. Ini penjualannya belajar online itu menjadi tinggi. Makanya begitu saya setiap seminar gratis saya itu saya adakan setiap hari Sabtu jam 9 dan jam 11. Jadi silakan pilih apakah jam 9 atau jam 11 selama 1 jam saja. Itu setiap minggu saya ngadakan 50 orang tuh pesertanya tuh dan free semua. Jadi bisnis yang kita bisa pilih adalah yang berdasarkan sandang, pangan, dan papan. Kurang lebih begitu. Oke, alhamdulillah. Insya Allah jelas ya, sahabat Bu Sarah dan tadi Pak Daan ya. Ini ada guru saya nih, Ustaz, Dr. Asep. Ya. Beliau udah resen nih barusan. Dokter, silakan dokter. Tadi ingin bertanya dialog dengan Ustaz Valentino. Silakan bisa dibuka, dokter, mic-nya. Ya, baik. Ustaz Valentino, alhamdulillah ya, bisa dokter. ketemu. Alhamdulillah. Ya. Insya Allah nama Ustadz sudah saya sering berkali-kali ikut seminaran, tapi baru kali ini bisa tanya jawab secara langsung. Sudah saya catat semua, Ustadz. Ada beberapa mungkin yang kontroversi ya, Ustadz ya. Yang pertama dalam 5 syarat memilih bisnis, yang syarat ketiga itu kan profitnya besar. Yang kedua di dalam adab tambahan itu di sini ada untuk harga itu tidak boleh tidak tinggi gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa bedanya Ustaz, masalah tidak menimbun barang dengan kita penyediaan stok, karena kita mengestimasi misalnya bulan depan atau beberapa bulan ke depan akan ada tren yang meningkat. Kemudian pertanyaan yang ketiga Ustaz, nggak apa-apa banyak nih. Ya tinggal. Ya. Yang ketiga, masalah UNAMI ya Ustadz ya, yang fondasi dari Utsman bin Affan itu. Ya, tumbuh. Saya sering pernah beberapa kali mengalami dan membaca buku, ternyata untuk upgrading dari skala kecil ke menengah itu ternyata banyak orang juga yang gagal, Ustadz. Jadi lebih sedikit dia yang berhasil daripada yang gagalnya. Kira-kira faktor-faktornya apa saja? Terima kasih Ustadz. Mohon maaf terlalu banyak. Ya, saya jawab dulu. Yang pertama, untung terlalu besar. Ya, untung terlalu besar maksudnya begini. Apakah dilarang mengambil untung terlalu besar? Tidak ada larangan. Jadi tentuan Ustadz, untung dalam Islam itu berapa persen? Enggak ada ketentuannya. Dalam Islam itu transaksi itu yang penting hukumnya antarodin, saling ridho. Saya punya barang yang penemuan saya, kayak Dr. Warsito, itu penemuan alat terapi kanker. Yang nemukan dia, tidak ada lagi yang menemukan kecuali dia, dan nggak ada yang bisa bikin. Biaya produksinya itu 1 juta, kemudian dia jual 40 juta, dan ketika orang pakai sembuh. Boleh nggak? Ya boleh, yang penting ridho 40 juta. Jangan bilang gini, Pak, biaya produksinya 1 juta. Iya, biaya produksi 1 juta. Biaya sekolahnya berapa juta? Jadi tidak ada hukum tentang harus berapa persen itu tidak berlaku. Tetapi juga harus mengikuti hukum pasar. Ketika di pasaran harganya 20.000, kita jual kemudian 40.000, ya pasti punya kita nggak laku. Tapi bisa aja kita jual 40.000, tapi yang lain pada hancur semua apanya.
ini orang beli terpaksa. Nah, beda antara menimbun dengan stok. Ya, kita dokter tahulah, kalau kita punya stok nih, saya udah perkirakan stok saya ini untuk menghadapi Lebaran maka dibutuhkan 10 ton. Tapi karena saya dapat insider trading, dapat informasi bahwa ini gudang Bulog kebakaran, kemudian di daerah tanam padi gagal panen, maka saya borong aja dulu. Nah itu kategorinya kan menimbun. Artinya ngambil keuntungan di penderitaan orang lain. Yang itu yang dilarang di dalam Islam. Jadi ditimbun untuk mengambil keuntungan di tengah penderitaan orang lain, bahkan bisa jadi juga mengambil untuk melakukan monopoli. Dan ketika dia monopoli, yang punya barangnya dia doang, maka orang nggak bisa berjeli kecuali harus kepada dia. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Coba saya sebentar sambil ini nyari ini dulu nih. Kok tiba-tiba layarnya mati? Ya, kemudian yang ketiga tadi lupa saya apa Kang Z? Pertanyaan yang ketiga, oh ya upscale ya. Ya. Betapa banyak orang-orang yang ketika upscale dari skala kecil, mikro kecil, menengah Putus mungkin. Suaranya gitu, Pak. Ya. Pertanyaan Dr. Asep ini selaras juga dengan Pak Dodi. Kemudian ada juga Bapak Muhammad Yusuf ya, sama tentang mempertanyakan tentang keuntungan melebihi dari 100% kurang lebih. Pak Ustadz udah masuk lagi belum? Belum ada. Oh, sudah. Silakan. Sudah bisa tersambung lagi, Ustadz? Baik, sambil menunggu Ustadz, sahabat-sahabat sekalian, para Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya kembali untuk mengajak Bapak Ibu sekalian untuk yuk kita berdonasi, kemudian menyebarkan kebaikan bagi saudara-saudara kita di pelosok daerah dengan cara tebar Quran. Jadi program tebar Quran yaitu menebar Quran sebanyak-banyaknya di pelosok daerah. Caranya mudah sekali, bisa scan QR code atau QRIS yang tertampil di layar laptop atau handphone Anda melalui e-wallet, GoPay, OVO, Dana, T-Money, Sakuku, Paytrend, GoMobile. Pastikan saldo yang tersedia di e-wallet Anda cukup ya untuk berdonasi. Kemudian juga bisa melalui transfer ke rekening BNI Syariah 009 154 1045 atas nama Yayasan Darut Tauhid. Konfirmasi setelah transfer atau setelah donasi bisa ke 0896 900001. Nah, insya Allah sedekah mudah penuh berkah. Ya, jadi sekarang sedekah sangat mudah, hanya bisa melalui handphone ya, yang Bapak dan Ibu miliki dengan cara QRIS. Nah, itu nanti Bapak dan Ibu sudah bisa menjadi bagian dari kebaikan tebar Quran ke pelosok negeri, insya Allah. Baik, sambil menunggu, saya persilakan Bapak Ibu untuk scan QR code ya. Ustadz sudah masukkah? Ya, mungkin Kang, materi hari ini sangat menarik sekali ya Kang ya, dan juga antusiasme dari para peserta juga dibuktikan nih Kang dengan banyaknya pertanyaan Kang. Masya Allah. Makanya ini saya sudah ngelis beberapa pertanyaan, banyak juga ini alhamdulillah. Dan jangan lupa sahabat-sahabat sekalian ya, tadi sudah diberikan nomor Ustadz Valentino, jadi besok bisa mengikuti salah satu kajian atau forum kajian bisnis ya,
yang diadakan oleh beliau insya Allah. Sudah dicatat ya tadi, mungkin saya bisa sebutkan kembali nih yang belum sempat mencatat, sahabat-sahabat, nomor Ustadz Valentino 0813 1961 8972. Saya ulangi, 0813 1961 8972. Jadi sahabat bisa langsung WhatsApp ke Ustadz, kemudian bisa ketik ikut pelatihan bisnis Valentino Dinsi, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Sudah masuk kembali belum, Ustadz? Belum ya? Baik, Mbak Rindi nanti mohon izin untuk sudah masuk ya? Ya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Masya Allah. Siap. Silakan Ya, Ustadz untuk menyambung saya kembali. lanjut lagi sedikit Kang ya. Ya. Jadi tentang masalah pertanyaan ketiga, bagaimana untuk upscale itu dari mikro ke kecil, kecil ke menengah, menengah ke besar itu, saya selalu dari dulu nggak pernah berubah ya. Saya ngasih rumus itu, yang pertama agar kita bisa upscale itu, yang syarat pertama adalah number one is Allah, Allah lagi, Allah terus, Allah selamanya. Ini karena kalau Allah berkehendak kan iza arada syai'an ayaqulu lahu kun fayakun. Jadi memang faktor Allah faktor number one. Yang kedua adalah ilmu. Makanya Allah bilang kul hal yastawi allazina ya'lamun wallazina la ya'lamun. Katakanlah Muhammad, apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang tidak punya ilmu? Enggak sama. Karena ilmu itu yang membedakan di mana posisi kita. Ilmu itu yang bisa men-upscale kita. Makanya learning is never ending process. At-tarbiyatul ba'dal hayah. Jadi terus belajar. Yang kedua adalah ilmu. Yang ketiga adalah mentor. Jadi kalau kita punya mentor, punya pembimbing, punya murabi, mereka paling nggak kan punya pengalaman yang lebih dibanding kita. Dari situ kita bisa belajar, mereka bisa mengunjuki kesalahan kita, mereka bisa mempercepat proses kita, dan mereka bisa membalikan kita pada on the track-nya kepada jalur yang benar. Jadi nomor 3 adalah mentor. Ya, jadi belajar nggak pernah berhenti. Dan yang terakhir, yang keempat adalah community. Kita perlu komunitas yang saling mendukung, komunitas saling membantu, komunitas yang pada akhirnya dia bisa membentuk crowd yang begitu besar. Makanya kenapa saya mendirikan syarikat dagang Islam baru, ya bisa dilihat nanti www.sdibaru.com, itu karena sederhana saja saya berpikirnya. Ada 7,4 juta orang demo di 212, reuninya 10 juta, kemudian kita punya modal. Modal kita apa? Modalnya itu numbers. Pertama, jumlah umat Islam di Indonesia itu 87,2% dari 272 juta orang. Artinya ada 234,5 juta pasar yang begitu besar, Muslim. Dan orang-orang asing masuk ke Gojek, Bukalapak, Tokopedia, Cina, segala macam itu Alibaba masuk. Kenapa? Karena mereka melihat adanya crowd yang begitu besar. Kemudian modal kita yang berikutnya adalah kita ini punya jaringan masjid 850.000 masjid dan musala se-Indonesia. Bayangkan, channel sebanyak itu mana lagi kecuali masjid. Makanya saya bilang sama Kang Agus, yuk Kang, saya ini syarikat dagang Islam baru, yuk kita garap masjid-masjid yang jumlahnya 850.000. Ini nggak usah jauh 10%, 1% saja kegarap itu sudah dahsyat betul. Potensi zakat kita, infak sedekah kita kan 276 triliun. Yang baru tergarap kecil. Kemudian modal kita yang berikutnya adalah sekarang umat Islam ini mulai bersatu. Nggak ada lagi NU, Muhammadiyah, Partai A, Partai B, Partai C, Pasca 212. Ini mulai adanya persatuan. Dan yang terakhir, kita punya modal bagaimana umat Islam ini sekarang mendengar kata Habib, kata Ustadz, kata Syekh, kata ulama kita. Nah, apakah kita tidak aware melihat kondisi ini? Nah, makanya melihat situasi ini, melihat opportunity ini, ya makanya kalau dalam bahasa Cina itu saya tulis di buku saya ada pepatah Cina yang bunyinya Weiji. Weiji itu artinya treat and opportunity. Di satu sisi ada masalah tapi di situ selalu ada peluang. Maka bisakah kita secara jeli melihat peluang itu, kesempatan itu berubahnya menjadi peluang. Makanya saya mendirikan syarikat dagang Islam baru, sdibaru.com itu karena memang saya melihat ini sebuah kesempatan dan kalau kita bisa mengambil kesempatan ini maka
5, 10, 15 tahun yang akan datang lagi, kita akan menjadi pemain-pemain utama. Dan it is our time right now. Jadi inilah waktu kita sekarang yang kita harus mengambil kesempatan. Makanya saya ajak teman-teman semua untuk melihat itu sebagai suatu peluang, suatu kesempatan ya yang harus dimainkan ya. Jangan kayak Amitra, jangan lagi GoPay aja yang banyak ngambilin duit kita. Kan gitu. Kenapa? Dia lihat peluang, dia lihat pasar. Dan konsumennya apa? Kita. Bagaimana Alfamart, Indomaret itu jumlah gerainya 37.000. Jumlah salesnya setahun itu 110 triliun. Kemudian kita bikin Kita Mart dan 212 Mart yang jumlah gerainya 200 bang. Akhirnya collab. Kenapa? Karena kita tidak memenuhi kaidah-kaidah pasar. Kita melanggar kaidah-kaidah pasar. Tadi kalau orang jualnya harganya 20.000, ya jangan kita jual 40.000. Orang jual 20.000 kalau kita bisa 19.080 rupiah. Jadi kita di bawah sedikit harga pasar, tapi jangan juga dumping. Orang jual 20.000, kita jualnya cuma 10.000. Ya kita rugi. Orang Cina dulu berpikir gitu, nggak apa-apa rugi, yang penting saingan gue mati. Nanti kalau dia udah mati, gue monopoli, kan nggak boleh begitu. Kita ada etika dalam berbisnisnya. Jadi ya begitu ya. Kira-kira pertanyaan ketiga itu bahwa Allah terus, Allah lagi, Allah selamanya. Kedua ilmu, ketiga mentor, yang keempat adalah komunitas yang saling membantu satu dengan yang lainnya. Ustaz, jazakallah khair motivasinya Ustaz. Ini izin Ustaz 5 menit lagi untuk buka pertanyaan. Ini ternyata beberapa pertanyaan masih ada. Ini pertanyaan dari Teh Susan ini. Sama nih selaras juga dengan Fawaidul, Pak Fawaidul, yaitu bagaimana kita agar pede Ustaz dalam berbisnis, karena kalau kita minder, kadang kita suka minder, apalagi kalau belum ada yang laku lah ibaratnya barang-barang kita ya. Akhirnya kita merasa diri nggak berbakat dengan bisnis. Nah ini kemudian kita timbulnya menyerah. Nah ini kira-kira motivasi apa Ustaz yang bisa terbangun? Iya, yang membuat kita lemah, yang membuat kita takut, yang membuat kita malu, yang membuat kita lemes, sebetulnya kan allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makanya tadi kan rumusnya satu, Allah terus, Allah lagi, Allah selamanya. Ya udah, pagi sebelum kita kerja, dulu saya punya kebiasaan tuh kalau ke kantor naik jemputan Garuda Indonesia sampai kantor saya sholat duha dulu. Ya Allah dulu nomor satu kan. Masalah rezeki ya Allah yang berikan. Kalaupun belum didapatkan juga, kita evaluasi ada apa yang salah. Apakah cara saya menjualnya salah? Apakah saya jual produk yang salah? Atau cara saya berpromosi yang salah? Jadi kalau Umar bin Khattab itu ketika kudanya dia naikin nggak mau jalan, itu dia beristighfar dan muhasabah. Apa dosa apa yang setelah saya lakukan semalam sehingga kuda saya nggak mau jalan. Kalau kita kan nggak, begitu mobil nggak mau di starter nggak nyala, buka, lihat aki, lihat bensin. Kenapa? Yang kita lihat teknikal dulu, kita lupa kepada Allah. Jadi kalau kita kembalikan kepada Allah dulu, semua urusan akan menjadi mudah, akan menjadi beres. Jadi ini sikap mental sebetulnya, sikap mental ketika kita kembalinya kepada Allah, ya mental kita jadi stabil lagi. Ya, mental kita jadi sabar, mental kita jadi benar, dan akhirnya kita berpikir secara rasional. Tapi kalau kita mentalnya udah down duluan, gue kapok deh bisnis, rugi melulu, udah lu mah jangan bisnis, lu mah kagak bakat, lu kerja aja mendingan jadi karyawan aja. Kenapa? Karena mentalnya udah down. Kenapa? Lagi-lagi problem utamanya karena kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tadi kan hukum nomor 1, bagaimana kita dekat kepada Allah, kembali kepada Allah, Allah lagi, Allah terus, Allah selamanya. Masya Allah. Teknikal ngikut. Technical itu bisa dipelajari, ya bisa ngikut. Siap, Ustaz. Berarti memang Allah yang pertama Ustaz ya? Iya. Baru lari ke technical ilmu. Setelah itu. Baru ilmu. Siap, Masya Allah. Ustaz, izin pertanyaan terakhir Ustaz. Yes. Dari Ibu Yeni Fitriyawati. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mohon maaf, saya ingin izin bertanya, apakah ada waktu yang pas untuk iklan dan setiap hari minimal berapa kali? Saya belum fokus karena mengajar, jadi beliau sambil mengajar juga di salah satu sekolah Islam. Nah, jadi terus yang kedua itu bagaimana memilih partner yang selalu aktif atau tim yang selalu aktif. Apa tuh? Ya, yang pertama tentang masalah iklan. Sekarang iklan itu sudah ada namanya Facebook Ads. Dengan Facebook Ads kita belajar, kita bisa tahu target kita yang pas. Jadi belajar Ibu Facebook Ads, kalau udah pakai Facebook Ads itu nanti targetednya akan tajam ya. 1.
Kemudian yang kedua, biasanya itu saya belajar juga dari teman-teman yang internet marketing ya. Itu paling bagus itu iklan itu kalau kita di Facebook atau Instagram atau WhatsApp itu biasanya kira-kira jam 9 sampai jam 10. Karena orang sampai kantor jam 8 kerja dulu, nanti ngaso sebentar, lihat iklan jam 9 sampai 10, kemudian jam 12 sampai jam 1, kemudian lagi jam 6 sampai jam 9 malam. Ya, jadi teman-teman internet marketing itu mempelajari betul waktu-waktu yang pas ya untuk kita beriklan ya pada waktu tersebut. Dan paling simpel sebetulnya ya gunakan saja Facebook Ads. Dengan Facebook Ads kita akan tahu siapa target market kita, umurnya berapa, adanya di mana, daya belinya berapa, gendernya apa, kita akan ketahui. Jadi kalau kita yang main internet marketing itu mutlak memiliki ilmu yang namanya Facebook, kedua Instagram, yang ketiga WhatsApp, yang keempat adalah YouTube. Jadi 4 alat tools marketing yang paling powerful di era digital ini adalah keempat itu. Dan sesungguhnya di Syarikat Dagang Islam Baru ini mencoba untuk mengajarkan anggotanya. Jadi yang gabung ke Syarikat Dagang Islam Baru, saya berikan hal semua itu usahakan untuk bisa gratis. Jadi bisa dibuka nanti di www.sdibaru.com. sdibaru.com. Masya Allah. Yang terakhir tadi Ustaz, memilih atau mencari tim atau partner yang aktif. Oh, partner. Itu gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Ya, kalau cara saya itu, ini pengalaman pribadi ya. Pertama, saya lihat dulu kesehariannya. Contoh, saya punya direktur utama, CEO saya itu, saya tesnya apa? Saya lihat dia sholat berjamaah atau enggak. Dia baca Quran apa enggak. Ya, saya lihat dari ini, lihat sepintas dulu. Wah, ini orang rajin, orang sholat sunnahnya dapat, kemudian baca Qurannya rajin. 1, lulus. Kemudian untuk lebih dalam lagi, saya ajak jalan, Pak. Perjalanan 3 hari, Pak. 3 hari 2 malam. Nginep, Pak. Jadi nginep saya lihat, nanti malam-malam dia bangun sholat tahajud apa enggak. Terus kita ajak makan ke restoran. Kalau makan di restoran bareng kita ini, saya beli katakan sop iga yang harganya 45.000, dia beli apa? Beli steak yang 90.000 atau sama juga sop iga. Oh, ternyata dia sama juga. Sama Ustadz, 45.000. Ya, dari situ kita lihat tuh secara akidahnya. Terus kemudian secara perilakunya dia juga humble. Sudah, saya dari situ aja. Samping kita sebagai mentor, sebagai atasan, sebagai pimpinan juga kita harus mentarbiah dia, harus mendidik dia, harus mengarahkan dia sesuai dengan apa yang kita inginkan. Walaupun teknis-teknis seperti DISC itu kan dalam menseleksi kan ada tes-tes psikologisnya kita lakukan, tapi selalu the final conclusion, saya selalu melihat ibadahnya, kemudian saya ajak perjalanan 3 hari, dari situ karakter akan muncul tuh. Kalau perjalanan 3 hari itu sifat-sifat aslinya tuh akan muncul. Ya, jadi pengalaman saya sih itu aja. Jadi tes secara natural dengan tes-tes psikologi, DISC tes kepribadian segala macam dilakukan untuk lihat potensi. Tapi untuk melihat yang tidak terlihat itu ibadah kan nggak bisa dinilai, tapi dilihat. Oh, ternyata malam dia bangun atau dia bangunin kita sholat tahajud. Saya ajak 1 kamar, tidur 1 kamar, jam 3 dia bangun sholat tahajud. Wah, luar biasa. Dan ketika kita punya orang seperti itu, dipertahankan yang kayak gitu. Itu sahabat betul, Pak. Ya, begitu Bu pertanyaannya, insya Allah. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Jadi banyak sekali tips-tips yang bisa diberikan oleh Ustaz kita. Dan tentunya banyak sekali juga ilmu-ilmu yang sebenarnya masih bisa diambil dari Ustaz Valentino Dinsi ya, terkait masalah bisnis, membangun, dan karakter bisnis Rasulullah, dan yang lain-lain. Tapi karena waktu kita Ustaz terbatas, qadarullah, mungkin nanti di kesempatan yang akan datang, atau mungkin sahabat-sahabat juga yang ingin bergabung di dalam pelatihan-pelatihan atau seminar bisnis yang Ustadz Valentino Dinsi adakan, bisa tadi ya menghubungi langsung nomor yang tadi sudah disebutkan, dan juga bisa ingin mengetahui lebih lanjut tentang SDI Baru, bisa membuka www.sdibaru.com insyaallah. Nah, terima kasih para jamaah sahabat. Mohon maaf ya kalau misalkan pertanyaan yang tidak bisa tersampaikan seluruhnya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita atas ilmu yang senantiasa
kita niatkan ikhlas ya karena Allah dalam pelajaran malam hari ini insyaallah. Amin. Jazakallah khairan Ustadz atas Waalaikumsalam. ilmunya. Semoga sehat selalu insyaallah. Amin, amin, amin. Baik sahabat-sahabat, saya serahkan kepada Mbak Rindi untuk menutup acara. Namun sebelumnya boleh Ustadz, saya minta untuk memimpin doa Ustadz. Baik, teman-teman semua, ikhwan akhwat rahmatullah, mari kita awali doa kita ini dengan membaca surat Fatihah. Kita niatkan masing-masing ya, dengan Fatihah ini kita niatkan, yang punya utang Allah niatkan, kita niatkan Allah lunasi utang kita. Yang sakit kita niatkan Allah sembuhkan kita, yang punya masalah Allah selesaikan, ya Allah berikan segala jalan keluar dari masalah kita dengan perantara surat Fatihah ini. Al-haziniyah wa la niyatin solihah ila hadratin Nabi al-Mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Ghani ya Hamid ya Aziz ya Ghaffar ya Fattah al-Malik al-Quddus as-Salam al-Mu'min al-Muhaymin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warina al-batilan batilan warzuqna ijtinabah. Rabbil ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam wa min qarana la ilaha illa anta. Allahumma inna as'aluka bi anna ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khair Ustadz, semoga Ustadz sehat selalu, kita doakan semoga berkah urusan dan juga umurnya insyaallah.